Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SPD MMBA. Yang kami hormati Ibu Adelia atau yang mewakili dari Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Setro Mulyadi MSc Psikolog. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Jayati SSI MSI, Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang kami hormati Ketua LPAI Kota Bekasi, Bapak Frans Sondang Sitorus Eskom MK beserta tim, serta tim Lembaga Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Pendidikan Berbasis Hak Anak. Paling enggak nama Frans dilengkap. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara FGD Pendidikan Berbasis Hak Anak dan TPPKS di Satuan Pendidikan, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 4 Februari 2024. Mohon izin saya buka dengan pantun. Pagi hari makan salad, Cakep. baru dipetik dibarilah rata. Cakep. Ayo penuhi hak anak, mari mendidik dengan cinta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SPD MMBA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita sama hormati Kak Seto, di
sebagai pakar di dunia pendidikan yang saya kenal, dan setiap kegiatan beliau ke lapangan saya selalu mantau dari belakang. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati Ibu Kabid Wijayanti, Ibu Kabid dari P3K P3K, juga para pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga yang hadir di kesempatan yang baik ini. Ini tamu kita agak belum kenal gitu. Jadi saya tidak sebut namanya, mohon maaf, cuma yang kenal saya Kak Sekor ya. Ya Bapak Mudah-mudahan sudah kita semuanya dalam lindungan yang amin Maha ya Kuasa. Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sehat semua ya. Alhamdulillah. Kak Sekor, saya dari jam 7 tadi, cuma karena banyak pasien di luar. Maklum. Jadi kalau jadi orang tua beginilah kira-kira. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, kepada Yang Maha Kuasa, kesempatan yang baik ini kita bisa bersama dalam rangka mendapatkan deep learning. Jadi kita ini ingin pendidikan yang sangat mendalam tentang hal ini, karena saya tahu kami benar-benar mendapatkan satu terobosan-terobosan baru di mana dunia pendidikan yang saat ini saya itu hati itu gundah gulana. Kadang-kadang setiap malam itu saya memikirkan, mungkin Kak Seto terbayang dari dulu itu SD di Kota Bekasi ada sekitar 450, sekarang tinggal 315. Muridnya itu terbayang gitu ya, pada kemana, bahkan sekolah hampir 100 tidak beroperasi, dan itu mungkin dipakai kantor-kantor yang lain. Nah, untuk berikutnya kami juga per Desember kemarin Kak Seto, guru-guru kami yang di SD, di SMP itu hampir 400 yang pensiun dan belum ada gantinya. Ya, insya Allah hari Kamis kami akan rapat dengan pakar-pakar di bidang pendidikan di universitas atau di Pemda tempatnya, dengan para dosen. Insya Allah apakah kami boleh mengambil guru seperti outsourcing cara membayarnya itu, karena kami kalau memaksakan guru yang bukan bidangnya, kata Nabi, idza usiral amru ila ghairi ahlihi. Jadi sesuatu urusan diberikan kepada yang belum mengenal tentang hal itu atau bukan ahlinya, fanta di sana. Kalau sistemnya sudah beda, maka khawatir. Kalau kami dulu Kak Seto belajar faedah. Jadi belajar bagaimana memberikan pengajaran kepada anak-anak sampai anak-anak bisa dewasa dengan pendidikan itu. Maka di samping kegiatan ini juga kami menyisihkan waktu untuk masukannya Kak Seto ke depan, karena banyak teman-teman kami yang pada pensiun, dan insya Allah gantinya sudah dipersiapkan, sudah ada, tapi disiplin ilmunya mungkin nggak sempurna untuk jadi, tapi mau tidak mau ada itu yang kami lakukan. Tidak ada rotan akar menjadi gitu. Mohon nanti arahan dan masukannya dari Kak Seto, karena Kak Seto di dunia pendidikan insya Allah sangat memberikan harapan kepada kami, khususnya di dinas pendidikan Kota Bekasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai pembuka atau prolog yang dari kami, kami akan minta maaf bila banyak kekurangan. Undangan kemarin itu kurang lebih 30, dan insya Allah saya hitung 99% lah masuk semuanya. Bukan berarti yang kosong tidak ada orang yang diundang, cuma ini
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dengan fokus di sini di atas pendidikan berbasis hak anak dan TPPKS di satuan pendidikan, saya nyatakan dibuka. Saya mengharapkan mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Yang Maha Kuasa, dan anak-anak kita generasi yang akan datang memberikan nuansa baru, terobosan-terobosan yang baru, sehingga Kota Bekasi alhamdulillah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, terutama sebentar lagi insya Allah Kak akan ada ini apakah PPDB dengan peraturan yang kemarin atau diganti. Saya juga mohon arahan nanti sekaligus ya Kak. Itu mungkin yang kami sampaikan. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Seto mau menyempatkan ke tempat ini. Yang pertama, kalau tidak mau, beliau juga di Bekasi Barat rumahnya, saya itu tahu. Dulu saya dari Bekasi Barat, dari Bekasi Barat sering lewat ke sekolah Kak Seto di gitu ya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih hadirannya dan jajaran Kak Seto, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Kami mengharap masukan yang sangat berharga, dan tolong teman-teman semuanya apa yang disampaikan oleh Kak Seto dicatat, diimplementasikan supaya kita seperti ABRI mau perang gitu kan, the man behind the gun, seperti begitu. Beliau pulang kita bisa melaksanakan yang terbaik. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi biar di depan biar Kami dokumentasinya terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan kita. nanti aja Kak Seto nggak pakai ini kan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami banggakan, marilah bersama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Seto selaku Ketua Umum LPAI. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SPD MBA selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian Ibu Anilia Termohon dari Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Kemudian Ibu Wijayanti SSI MSI selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, Kepala Bidang P3A Ibu Rizka, ya. Kemudian dari LDM Frans yang selalu saya biar jiwa muda inspirasi untuk kegiatan perlindungan anak. Juga hadir juga aktivis perlindungan anak, tapi juga aktivis kegiatan pendidikan non formal dan informal, yaitu ada Kak Lafli dan ada Teknianti, ya itu dari ASAPENA, yaitu Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif atau asosiasinya homeschooling yang tapi homeschooling berarti juga pendidikan non formal dan formal yang sudah mulai banyak berkembang di berbagai tempat juga. Kemudian Ibu dan Bapak-Bapak semua peserta fokus grup diskusi yang kami muliakan. Kita semua tahu bahwa kita sudah meratifikasi konvensi hak anak, terkenalnya di dunia internasional adalah CRC atau Convention on the Rights of the Child yang dicanangkan oleh PBB tahun 89. Dan hanya dalam waktu 1 tahun, dalam 90, Republik Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini. Dan ini adalah satu-satunya konvensi internasional yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Hanya satu negara yang belum atau bahkan tidak meratifikasi, yaitu Amerika Serikat, karena undang-undangnya lebih lengkap dari konvensi hak anak. Bahkan anak-anak di sana kalau diperlakukan tidak layak oleh orang tuanya, dengan cepat bisa telepon 911, polisi bisa datang dan bisa mempidanakan orang tuanya. Jadi orang tua betul-betul
mohon melindungi putra putrinya, justru tidak mendidik dengan cara kekerasan. Nah, saya juga izin menunggu Bapak Kadis baca pantun juga. Luar biasa. Jalan-jalan kita ke pasar. Jangan lupa membeli mangga. Cakep. Mendidik anak janganlah kasar. Stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Karena mendidik bukan membidik, mengajar bukan mengajar. Jadi mendidik anak harus dengan kekuatan CINTA, cinta. Dengan senyuman, dengan ramah, dengan mungkin dengan nada-nada indah. Jadi kalau di rumah bukan ayo mandi, tapi bisa ayo kita mandi dengan sabun mandi. Anak bilang itu dong mama, itu dong bunda. Pasti bangun. Jadi kalau sudah malam, kadang-kadang mulai panik, main cepat tidur dan sebagainya. Nah, juga dengan senyum. Hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Jangan lupa cuci kaki dan menggosok gigi. Ayahnya pulang, jangan ikut marah juga, nyanyi juga. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Akhirnya paduan suara sebelum tidur. Allah mohon berikanlah mimpi yang indah. Kira-kira anak bahagia nggak dalam mimpi? Nah, sama juga itu di rumah, itu juga di lingkungan pendidikan juga. Para guru harus jadi sahabat anak. Jadi perintah Ayo Pak. Lu guru PAUD tuh jagonya. Jadi mudah-mudahan MBA ini bisa formulasikan cara-cara bagaimana menciptakan kota Bekasi yang layak anak. Sudah layak anak? Insya Allah sudah. Ya. Karena kota yang layak anak dimulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan keluarga-keluarga yang layak anak. Yang demikian mohon kita semua betul-betul memposisikan sebagai sahabat anak, karena tahun 2018 LPAI sudah mencanangkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Sayang Sahabat Anak. Waktu itu kami mulai dari Presiden tahun 2018 beserta dengan Ibu Negara, waktu itu Mas Pak Jokowi, dan 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan, supaya semua sehat mental. Artinya ayah bunda waktu presiden dan para menteri bermain, bahasa Perancisnya dolanan Peranakan di situ masyarakat, dan permainan tradisional juga akan kembali. Ada gobak sodor, ada engklek, ada main egrang, ada lompat tali, ada kejar-kejaran, semuanya gembira. Bahkan waktu itu Pak Presiden pandai main engklek, pandai main gobak sodor. Luar biasa. Waktu itu PMK-nya masih Ibu Puan Maharani. Tapi semuanya dalam suasana kejayaan. Setelah itu turun gubernur. Waktu itu gubernur Jawa Barat, Ahmad. itu juga dolan bersama dengan ratusan anak dari masyarakat. Ada gubernur satu lagi NTB waktu itu. Dan mudah-mudahan nanti Pak Wali dengan dolanan bersama anak. Kami akan turun juga ke Bekasi bermain memeriahkan acara dolanan bersama ini, supaya anak tidak ketergantungan gadget. Karena sekarang gadget sudah bukan jadi teman, tapi bisa menjadi musuh. Karena banyak pelayanan yang tidak ramah anak, ada gadget, ada kekerasan, ada mungkin LGBT, mungkin juga pornografi dan sebagainya. Jadi kami berharap pertemuan ini semua MBI ini bisa mempromosikan cara-cara yang lebih tepat. Dan kemudian kalau kami dengar sudah ada Sparta di beberapa kota. Sparta itu seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Jadi dibentuk. Jadi kalau ada RT, ada ketua RT, sekretaris, ada seksi kan. Biasanya seksi keamanan, seksi kebersihan, apalagi seksi acara. Tambah satu lagi seksi perlindungan anak. Artinya mengingatkan ayah, bunda, bapak ibu, putra putrinya bagaimana, sekolah enggak ini. Kalau kemudian kalau ada tetangga mendengar
tetangga sebelah anak dipukuli, diingatkan, ibu bapak ini melanggar undang-undang perlindungan anak. Karena katanya kalau kekerasan terhadap anak sanksi pidananya 2 tahun 6 bulan penjara. Kalau yang kata orang tuanya ditambah sepertiganya lagi. Karena orang tua diposisikan pada garda paling depan untuk melindungi anak, bukan justru melakukan kekerasan. Atas nama pendidikan pun tidak boleh. Maka maksudnya baik, tapi tetap harus ramah anak dan dengan cara yang lebih penuh persahabatan. Biasanya ada rapat keluarga dan sebagainya. Nah, separta pertama itu Tangsel tercatat. Kedua adalah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian ketiga kalau tidak salah Kabupaten Bekasi sudah. Nah, mudah-mudahan Kota Bekasi juga dibentuk nanti. Lalu keempat adalah Bengkulu Utara. Kelima adalah Kabupaten Bitung. Nah, saya dengar konon keenam adalah Kota Bekasi. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa jadi. Ayo. Demikian yang kami terkait mudah-mudahan kurang lebihnya dan mohon maaf. Dan saya sendiri juga menganjurkan bahwa pendidikan itu bisa formal, tapi bisa non formal dan bisa informal. Itu amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mungkin sekarang ada sedang digodok, direvisi dan sebagainya, tapi arahnya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa intinya bukan wajib belajar, tapi hak belajar. Karena semua anak senang belajar. Jadi harus diciptakan suasana yang gembira. Kalau matematika dengan cara 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, mungkin pusing. Tapi kalau 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4, 3 ditambah 3 dan sebagainya. Ayo nyanyi Bapak. Kita belajar dari para guru TK. Nah ini ada guru TK nih. Ada guru TK di sini, tepuk tangan untuk para guru TK. Anak-anak menyanyikan, ibu guru kami Pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Jadi kalau anak-anak menjadi bupati, wali kota, menteri, presiden, bahkan karena bimbingan dari para guru TK yang luar biasa. Dan selanjutnya juga guru SD, SMP, dan SMA. Ada guru-guru sahabat anak. Dan akhirnya kami tutup juga dengan sebuah pantun juga. Banyak-banyak pohon berjajar. Di bawah pohon ada kolam ikan. Cakep. Semua anak senang belajar. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang mewakili di sini. Kirain P3, oh iya P3A tadi ya. Dulu Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Pak Ahmad Yani. Yang terhormat Kaseto. Ini baru pertama kali saya bertatapan langsung dengan Kaseto. Karena pernah Kakak semua orang yang diselenggarakan di Ancol, Pak. Saya sempat mengajar Bapak, tapi nggak keburu karena terlalu banyak pengawalnya. Nah, hari ini luar biasa seperti tadinya. Sebelahan. Juga yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Ibu Wijayanti, terima kasih, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Puji dan syukur kita bisa bertemu tempat ini di dalam kegiatan pendidikan berbasis hak anak dan TPPKS di Satuan Pendidikan. Izin Pak, kebetulan pada saat ini saya mewakili Ibu Kepala Dinas yang sebetulnya hadir pada saat ini, tapi karena ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sehingga tugas kepada kami. Saya sendiri dengan nama lengkap saya mungkin orang biasa namanya Sikap Misna. Dari mungkin dari raut wajah saya ini sudah tahu kalau saya ini dari Sikap.
Utara Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Jadi mungkin kalau Horas, Tapi ada Melayunya juga. gitu ya. Lucu aja. Nah, jadi pada saat ini saya memang sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Bapak di Dinas DP3A Kota Bekasi terkait dengan pemenuhan hak anak. Memang beberapa saat ini kami sudah lakukan di Kota Bekasi. Selaku saya Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak ini memang sangat luar biasa Pak. Anak-anak itu anak-anak yang senang, di mana hak-haknya harus dipenuhi. Anak-anak yang istimewa, karena di situ ada hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain. Hak bermain ini yang memang kadang-kadang menjadi dilema buat kita. Karena anak-anak ini nggak boleh main-main katanya kasih tahu. Tapi tadi seperti yang saya katakan, semuanya harus disampaikan dengan nyanyian. Nah ini anak-anak gimana? Nyaman ya Pak ya. Jadi kayak tenang rasanya gitu menjadi anak-anak itu, karena semuanya disampaikan dengan nyanyian. Jadi anak-anak itu bisa kita ajarkan dengan kata-kata lembut. Hak anaknya terpenuhi. Beberapa waktu yang lalu Kak Seto, izin Pak Kepala Dinas, kami dari DP3A melakukan pemenuhan hak anak dari sisi pendidikan, di mana kami melakukan sosialisasi sekolah ramah anak. Di mana sekolah ramah anak ini kita melihat memang belum sempurna 100%. Karena di sekolah ramah anak itu terkait dengan pilar-pilar seperti ini pun menjadi penilaian Pak. Di mana pilar-pilar seperti ini katanya tidak boleh, karena anak-anak ini sifatnya adalah anak-anak bermain. Di mana anak-anak itu takutnya kejedot katanya dengan siku-siku yang seperti ini. Sehingga kita menyarankan kepada sekolah untuk diberikan pot-pot bunga gantung, sehingga anak-anak itu tidak mendekat ke pilar-pilar tersebut. Begitu juga mungkin hak-hak anak, walaupun anak-anak itu masih kecil-kecil, tetap kita bedakan terkait dengan toiletnya Kak. Jadi istilahnya toilet laki-laki yang sebelah sana, toilet perempuan yang sebelah sini gitu, sehingga gendernya juga datang. Nah saya katakan bahwa pemenuhan hak anak ini adalah untuk anak-anak yang bahagia. Kenapa? Pemenuhan hak anak itu memang harus dirasakan oleh anak-anak pada saat keluarganya sejahtera. Nah, gitu ya Kak. Jadi kami juga kami melihat anak-anak mungkin yang ke sekolah-sekolah yang ke kecamatan yang agak jauh dari kita. Di sana mungkin barangkali kita lihat hak kesehatannya. Tetapi sejauh kami melakukan sosialisasi sekolah ramah anak di Kota Bekasi ini, semuanya kami melakukan memberikan solusi untuk kedepannya. Kami juga melakukan lumba-lumba Pak terkait dengan pemenuhan hak anak. Memang sangat luar biasa dan izin Bapak Ibu, jadi kami juga setiap tahun kami akan melakukan sosialisasi dan penilaian terkait dengan pemenuhan hak anak dari sisi pendidikan. Anak-anak itu memang harus mendapatkan pendidikan yang layak dan juga mereka juga baik fasilitas sekolahnya juga mereka juga harus mendapatkannya. Mungkin saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin kurang lebihnya kami minta maaf, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menundukkan kepala sejenak untuk mengamini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Pak Nasrikan Komunikasi, Kak Seto, Bu KPPTK dan berbagai perjalanan. Izin saya membacakan doa syarifin dengan memberikan Islam untuk yang beragama lain menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala Rasulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu rasulullah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini yang penuh berkah ini
kami berkumpul dengan niat tulus untuk mengadakan kegiatan pendidikan berbasis hak anak dan pencegahan kekerasan di sekolah. Kami mohon bimbingan dan ridho dari Allah atas setiap langkah yang kami ambil membawa manfaat bagi anak-anak kami, generasi penerus bangsa. Bimbinglah kami untuk selalu menjunjung tinggi hak-hak mereka, memberikan perlindungan kasih sayang, serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang mereka. Ya Allah, jauhkanlah sekolah-sekolah kami dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal maupun mental, dan masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam menciptakan dalam menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian, saling menghormati dan penuh kasih sayang. Bu, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi teladan dalam kebaikan dan berikanlah keberkahan pada setiap ilmu dan upaya yang kami lakukan demi masa depan anak-anak kami yang lebih cerah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatan bi'azi ya ghafar ya rabbal alamin bi fadlika yang disebut wassalamu alhamdulillah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu penjelasan terkait FGD pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti dari kami. Foto bersama dulu. Oh baik. Iya. Baik. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk berfoto bersama dengan para narasumber di depan. Bapak Ibu boleh berdiri terlebih dahulu, disilakan. Ya, para narasumber dimohon untuk berada di dekat area peserta, silakan menghadap ke depan. Oke, siap ya. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Lagi, yang 3 ya. 1, 2, 3. Stop kekerasan. Baik, tangan ke depan semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada yang mau bikin video nih? Ada kok yang mau Video kekerasan pada anak sekarang juga. Semuanya video. Video ya? Video. Ya. Oke, kasih ke gambar 1, 2, 3. Sana. Stop kekerasan pada anak sekarang juga. Ini sekali lagi ini Stop kekerasan pada anak sekarang juga rame-rame. Sekarang juga ya? Kita cuma Oke, siap. 1, 2, 3. Stop kekerasan pada anak sekarang juga. supaya terlihat Pak spanduknya. Silakan Pak, mungkin naik dulu boleh? Iya. Oke, Bapak Ibu peserta silakan kita ambil angle selanjutnya di. Iya.
di depan, berdiri di depan, silakan Bapak Ibu. Narasumbernya boleh untuk berdiri ya, Bapak Ibu narasumber boleh berdiri supaya terlihat semua. Oke, semua ambil posisi. Ambil posisi dulu. Narasumber boleh berdiri. Siap. Siap ya, teman semua jangan lupa senyum ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Stop kekerasannya tangannya. 1, 2, 3. Baik. Sudah? Cukup ya? Oh, sekali lagi videonya sekali lagi. Baik, kita video sekali lagi. Kalimatnya seperti tadi Kak. Mic-nya boleh. Hitung sana. Oke, 1, 2, 3. Stop kekerasan pada anak. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Nanti minta bantu Kamisna aja untuk pindah-pindahin saya. Ada nggak boleh gini nanti rusak. Ada pointer, pakai pointer. Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita lanjutkan acaranya? Iya, berhubung Kak Seto dan juga mungkin Bapak Ahmad Yani mungkin juga akan ada acara selanjutnya. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kak Seto yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pada kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sudah bisa kita mulai ya untuk acara inti. Akan ada penjelasan terkait FGD, Pendidikan Berbasis Hak Anak dan TPPKS di Satuan Pendidikan, yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti dari Kelip. Silakan. Gimana? Kita jalan dulu. Iya, ke kanan. Oke. Nanti lagi istirahat dulu kan Bapak Ibu. Iya. Kalau makan siang dulu ya. Iya. Ramah tamah ya. Kalau dia punya beberapa langsung aja kan. Nanti kita. Kemana bilang dua? Kalau dua. Ya Bapak lagi ramah tamah. Ada yang ingat nggak lagu-lagu kaset tadi? Ingatnya itu. Ada tuh yang apa CINTA. Ingat ujung-ujungnya tuh. Ya, ini ditanya katanya snacknya tadi bikin lebih enggak ya apa sih, cuma tadinya kata panitia nyesel nggak bikin 2 kali, maksudnya dikali 2, jadi nanti jam 10-an ada lagi gitu. Saya bilang nggak bilang, saya bilang ya ada ya. Yo,
Jadi kapan sebelum ke Batuan ya? Selamat lagi ya. Oke, mau lihat sini 1, 2, 3. Bisa lagi 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Oke. Apa lagi Pak? Dengan di rumah santai biar bersenang-senang dulu ya. 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 Salam binekanya gimana? Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Tak boleh diganggu, hanyalah ibuku dan juga diriku yang boleh melihat atau menyentuh. Ya, siap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Inilah tubuhku kan ku. Maaf setelah
Banyak ya Pak masalahnya ya, 3 aja, nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Syukur-syukur beda-beda ya, 3-nya jadi 15 nanti ya. Tapi biasanya masalahnya tuh sama di sekolah-sekolah itu juga. Silakan, yang dianggap aneh sekalipun nggak apa-apa ya, unik gitu. Kali udah bisa ya, udah bisa dibawa kali. Bawa dulu ah, mau lihat. Jadi apa? Oh, mengejek teman ya. Iya benar. Yang senior ke junior ya. Praktek baiknya apa Pak? Wih, keren. Pemalakan. Oh, ada pemalakan di SD di SD ada. Oh ya Allah. Anak-anak canggih banget. Ya Allah. Wah, udah juaranya ini nih udah selesai ya. Dan warna-warni. Asik. Bolehlah presentasi ke saya biar saya rekam ya. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Siapa ketuanya? Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu anggotanya dari sekolah mana ya masing-masing. Bu, Bapak. Ya, biar memperkenalkan sendiri-sendiri nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ini tutor semua, tutor saya semuanya. Yang ngerjain beliau-beliau. Iya nggak apa-apa kan sekretaris tugasnya mencatat ya. Kasus permasalahannya kurang kasih sayang. Oh, itu masalah. Permasalahannya ayah ibu. Oh iya biar terekam Pak. Ulang. Ini malah di sini. Lupa. Sak. Iya. Kasusnya itu masalahnya kesulitan belajar. Kemudian akar penyebabnya. Itu SD SMP terjadi ya. Oke. Sama. Banyak kesulitan belajar. Setelah dicari akar penyebabnya, yang pertama ditemukan metode pembelajaran tidak mendukung metodenya. Kemudian guru tidak memiliki kemampuan anak ABK, ya mengajar anak-anak ABK. Kemudian praktek baiknya belajar melalui PMM. Iya benar. Mainan-mainan PMM, gitu ya. Di dalam PMM banyak metode. Oh iya praktek-praktek baik ya. Praktek-praktek baik. Benar, Studi tiru dengan sekolah inklusi. Oke. Kemudian pernah gagasannya. pergi ke sekolah inklusinya? Ada ya. Siap. Siswa dapat hak belajar sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan sendiri. Ya, sekarang yang udah siap lagi kelompok 2 ya. Kelompok 2 udah siap. Kelompok 3 kayaknya udah siap ya. Oke. Silakan. Memperkenalkan diri dulu ya. Boleh ngasih nama kelompok 3 tuh apa gitu namanya? Ayo. Siapa ketuanya? Perkenalkan. Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Pak Wakili dari Kecamatan Jasampurna akan mencoba menyampaikan beberapa kasus yang sudah kita alami, yang telah kita alami berbagai macam sumber dari lokasi sekolah yang berbeda. Yang pertama, kasus yang pertama adalah ada siswa kelas 6 yang sering datang terlambat, sering tidak hadir. Akar penyebabnya, siswa tersebut sering pulang larut malam karena mengamen untuk membantu memenuhi ekonomi keluarganya. Kan di luar dugaan ya. Coba untuk praktik baiknya melakukan komunikasi dengan orang tuanya untuk tidak mengeksploitasi siswa. Praktik baik yang kedua, memberikan bantuan maksimal sesuai kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Kemudian harapan semoga semua siswa bisa mendapatkan bantuan, dapat bersekolah sampai jenjang tertinggi sesulit apapun keadaan perekonomian
teman orang tua mereka. Kemudian untuk kasus kedua, masalah kedua, banyak warga lalu lalang agar penyebab tidak ada pagar sekolah. Praktek baik membuat banner dan peringatan. Kemudian harapan agar kondusif dibangun pagar sekolah, ini proposal Sarpas yang sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan. Kemudian untuk kasus ketiga, orang tua yang selalu protes kebijakan sekolah. Itu banyak sekarang ya. Akan penyebab selalu menginginkan biaya gratis. Kemudian praktik baiknya mengadakan sosialisasi dan transparansi anggaran biaya sekolah. Kemudian harapan orang tua berpihak dan mendukung program sekolah. Kemudian masalah yang keempat, ada 4 luar biasa. ada siswa kelas 3 SD selalu jahil kepada teman karena dia merasa paling segala-galanya dari teman. Kemudian akan penyebab kurang perhatian dari orang tua kedua orang tuanya. Kemudian praktik baik siswanya kita Perhatikan. diberikan contoh hal-hal yang baik atau dipanggil orang tuanya. Kemudian harapan supaya anak tersebut menjadi anak yang baik dan bisa menjadi anak yang baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki. Sekarang ke kelompok 2 ya. Silakan, siapa ketuanya? Silakan ditemani. Baik, Silakan. Baik. Keren-keren nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk permasalahan yang pertama adalah bolos sekolah yang memang banyak. Kemudian akar penyebabnya adalah orang tua kurang perhatian karena sibuk bekerja. Yang kedua adalah pengaruh teman sebaya. Ya, yang ketiga praktik baiknya adalah kita mengadakan konseling keluarga antara anak dan orang tua. Kemudian gagasan terhadap keluarganya adalah orang tua menjadi sahabat anak dan kemudian bonding time dalam keluarga. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah pembulian terhadap anak oleh teman. Kemudian kasusnya Coba yang ini. kasusnya adalah jadi perilaku yang ditimbulkan ini anak menyendiri, kemudian anak suka mengadu kepada orang tua setiap permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian seperti misalnya anak ini mengalami bully dari teman-teman sekolah. Kemudian praktik baiknya adalah melakukan pendekatan kepada anak atau siswa dan orang tua untuk memberikan kepercayaan dalam menghadapi Banyak atau praktik menyelesaikan baiknya ya. masalahnya. Jadi kemudian gagasinya adalah melakukan pendekatan. Ini dibatasi 3 ya. Aslinya banyak. Kasus yang ketiga adalah mudah putus asa seperti percobaan bunuh diri atau kebiasaan bandkot. Wah, ada bunuh diri, percobaan bunuh diri? Iya. SD, SMP? Akar penyebabnya adalah karena anak merasa tidak punya teman untuk bercerita. Nah, itu ya benar-benar merasa sendirian ya. Baiknya adalah kita membentuk peer counseling di sekolah. Iya, benar. Kemudian gagasannya adalah seluruh stakeholder sekolah ini mendukung dan menjalankan sekolah ramah anak dengan konsisten. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2, luar biasa ya. Bagus-bagus. Keren-keren. Itu baru 3 masalah loh. Ininya, yang itu yang bunyi kayaknya yang ini. Nggak apa-apa. Ini mah siapa yang terjangkau aja dulu. Di sana dong semuanya di sana biar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tempat ini membahas masalah pertama terkait dengan buang sampah sembarangan ya. Itu susah, orang dewasa juga susah. Yang kedua, ini sering terjadi anak-anak yang baru usia Yang ketiganya mager ya ini. Kemudian dari akar permasalahan yang pertama. Kok tadi yang inklusi enggak? Yang inklusi enggak tadi? Ya nanti lanjut ke bullying. Oh lanjut. Protes ini. Karena ikut diskusinya jadi protes. Ini dari yang buang sampah pertama dari ketidak ketersediaannya tempat sampah yang memadai. Ya benar itu.
Disuruh buang sampah pada tempatnya nggak ada. Sampahnya kecil, anak belum istirahat udah penuh gitu kan. Iya benar. Yang kedua kan ada kurang kesadaran tentang anak bangunan iman. Ya, itu dia benar. Guru agama ikutan. Yang berikutnya nih terkait dengan bangun siangan. Pertama, memang banyak anak-anak yang tidurnya terlalu malam. Iya sekarang ya. Lebih 8 jam untuk istirahatnya gitu ya. Yang kedua, ada kekurangan pembiasaan disiplin dari pihak keluarga. Benar. Yang berikutnya tentang bullying ibu ya. Pertama, akar penyebabnya memang kurang kasih sayang. Sehingga anak Pengasuhannya ya yang dan keduanya caper. memang salah satunya tadi ibu akar permasalahan itu karena anak dicampur antara yang inklusi dengan anak yang disabilitas gitu ya. Itu jadi akar masalah ya. Iya. Kemudian ini praktek baiknya Karena gurunya nggak sanggup, membuat slogan atau banner, nggak punya kompetensi gurunya untuk itu gitu ya. banner atau Jujur mereka. ini ya Bu ya. Ya. Kemudian yang praktek baiknya hampir sama Bu, masih kita perlu kampanyekan terkait dengan bullying. Jadi banyak kampanye ya. Betul. Atau bikin itu ya lomba tong sampah dihias kayak gitu-gitu kan. Boleh itu juga Bu. Betul. Bisa kayak gitu ya. Dari ember bekas, dari apa kan katanya kurang tempat itunya. Nggak mau masa ingin dipajang. Bener. Tadi Bu tadi gagasan Selfie malah. memperbanyak untuk mensosialisasikan. Kemudian yang kedua budaya tidur sesuai dengan jam. Oh iya. Itu memang kebiasaan Indonesia hebat kan. Nah, ada pantunnya lupa. Dulu ya Bu ya. Ya. Jadi gagasannya adalah anak berkebutuhan khusus itu harusnya tadi dipisahkan sekolahnya agar mereka tidak menjadi sasaran bully di sekolah. Kasihan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kelompok 5. Silakan. Penutup. Last but not least. Kami kelompok akhiran kelompok 5. Ada 3 kasus. Yang pertama adalah mengejek teman. Mengejek teman adalah asal muasal bermuaranya bullying. Jadi awalnya ejek-ejekan dulu nih. Menurut kami di beberapa sekolah akar permasalahan mengejek teman itu adalah merasa senior. Jadi kakak-kakak kelas karena merasa lebih senior dibandingkan dari kelasnya, maka punya hak untuk melakukan tindakan tidak baik terhadap adik kelasnya. Mengejek, kemudian iri. Ketika teman nilainya bagus, kemudian dia tidak dapat nilai yang sesuai dengan keinginannya, jadi kayak cie, bagus cie, jadi iri. Kemudian yang ketiga iseng. Tidak anak-anak itu kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi. Nggak ada ruang buat dia sih ya untuk itu ya panggungnya. Iseng sama temannya. Kemudian yang ketiga mendapatkan dukungan dari pihak lain. Maksudnya ketika dia melakukan sistem pengejakan, teman-temannya mensupport dia untuk melakukan itu. Akhirnya makin jadi. Praktek baik yang sudah dilakukan, anak itu perlu kita sadari, anak itu di sekolah hanya sekian jam. Dari 24 jam, sebagian besar anak itu juga waktu ada di rumah. Maka praktik baik yang dilakukan adalah melakukan pendekatan ke orang tua. Karena ketika kita menemukan masalah di sekolah dengan anak, kita harus komunikasikan ke orang tua. Kenapa sih mereka seperti ini? Apa? Bagaimana di rumahnya? Bila perlu kalau memang kasusnya agak berat, kita adakan home visit ke sekolah. Kemudian bimbingan konseling. Guru memberikan bimbingan konseling terhadap anak tersebut, ditanya, bukan menjudge, oh kamu nakal, tapi ditanya, kenapa kamu begitu? Apa alasan kamu melakukan itu? Tahu nggak dampaknya dengan apa yang kamu Sebab lakukan? akibatnya ya. Seperti itu. Kemudian gagasan dan harapannya yaitu mengadakan penguatan pendidikan karakter dan mengadakan kegiatan coaching. Yang kedua kasusnya adalah pemalakan. Ini suka malak-malakin Advance banget pemalakan. Kelas 6 SD kan ya. enak nih, tinggal dong gitu. Lupa temennya lapar. Akar permasalahannya yang pertama adalah ekonomi keluarga. Jadi anak-anak yang punya keterbatasan ekonomi, uang jajannya kurang, jadi suka ngambil minta makanan temennya. Mintanya gak baik, makanya namanya jadi pemalakan. Kemudian yang kedua yaitu kurang perhatian orang tua. Jadi dia menganggap dengan melakukan pemalakan, temennya jadi perhatian dengan dia, gurunya jadi perhatian. Dan yang ketiga merasa
jagoan. Gitu. Kurang lebih praktik baik dan gagasan itu hampir sama karena sebuah permasalahan di sekolah pasti melibatkan orang tua. Kita harus menjalin komunikasi dengan Orang orang tua, tua dan melakukan pendekatan ke anak-anak. Kasus yang ketiga adalah bolos sekolah. Ini bolos sekolah ini ternyata dilakukan bukan cuma dari SD, TK pun anak-anak ada yang bolos. Nah, bolos Padahal main doang gitu ya. Kalau TK bolosnya karena orang tua biasanya ini. Mama hari ini ada arisan. Ayo siapa yang begitu? Sekolah aja nanti ada jemput karena TK udah begitu, SD-nya TK mama saya Bisa boleh. boleh bolos nih. Akhirnya SD ketika menghadapi sebuah permasalahan, dia menganggap penyelesaian terbaik adalah dengan cara tidak sekolah. Yang pertama malas, dua gak suka besok ada pelajaran geografi gak seneng nih sama gurunya, mendingan gak usah sekolah. Di kelas sekarang aku diledek teman, mendingan gak usah sekolah. Hari ini ada PK mau ngerjain, gak usah sekolah. Itu adalah beberapa kasus yang kami temukan di kelompok 5 dan kurang lebih praktik baik dan gagasan yang dilakukan adalah hampir sama. Oke, terima kasih. Iya, dari kelompok panggilan. Waalaikumsalam. Maaf. Oke, luar biasa ya, tepuk tangan dong untuk kakak-kakak sekalian. Wah, kebayang nggak ya kalau semua satuan pendidikan itu benar-benar berpikir untuk bahagia, berpikir untuk bahagia dan membahagiakan anak-anak kita, ya kan? Tidak berpikir untuk jadi hakim dadakan, ya kan? Ketika berpikir jadi hakim dadakan, nggak tahu ilmunya, terus menghakimi lagi gitu kan, wah repot, kena macam-macam ya. Oke, lupa, padahal megang ini ya, tapi ingin teriak-teriak. Kakak-kakak sekalian, saya ingin paling tidak dari setiap kelompok satu orang deh yang bicara. Kira-kira kalau kakak-kakak kemudian berkomitmen untuk merintis surga di satuan pendidikannya masing-masing, apa yang akan kakak dahulukan? Langkah awalnya apa? Terus dukungan yang dibutuhkannya seperti apa? Dua itu aja ya. Langkah awal dan dukungan yang diberikan. Kita mulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Langsung kelompok 5. Ya. Langkah awalnya. Boleh lebih dari satu ya, langkah awal kan nggak bilang satu. Dan dukungan yang dibutuhkan dari berbagai pihak. Di sini ada Bukabid P3A, ada Fasnas SRA 3 orang. Saya ketua rombongan, ketua rombongan Fasnas SRA. Terus ada jelas dinas pendidikannya ya, bukan hanya mendukung, menyelenggarakan, bayangkan ya. Mana Bukabid? Aduh, terima kasih banyak Bukabid. Bukabid terima kasih banyak ya. Bukabid dan jajarannya terima kasih banyak sudah memfasilitasi acara ini. Bukabid terima kasih ya sudah memfasilitasi acara yang luar biasa ini. Kita akan dengar apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk merintis surga di sekolahnya masing-masing, dan dukungan apa yang diperlukan dari siapa. Silakan. Mungkin yang pertama boleh disimak kelompok lainnya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat tim terlebih dahulu. Tim dulu ya. Sekolah atau tim TPPK di sekolah masing-masing. Kemudian kita membuat parenting dulu nih, supaya visinya warga sekolah, kepala sekolah dan dewan guru, kemudian dengan orang tua sama, kita mengadakan parenting untuk seluruh orang tua supaya kita sama-sama tahu peran kita masing-masing apa, kemudian kita mau berbuat apa untuk anak-anak kita. Tujuan kita buat anak-anak kita apa nih? Setelah itu yang pasti membutuhkan dukungan dari dinas pendidikan, mungkin diawali dari pengawas terlebih dahulu. Oke, dari pengawas ya. Oke, terima kasih kelompok 5. Bergeser ke kelompok 1. Ke sini dulu. Kelompok 1 silakan. Apa langkah awal yang akan dilakukan? Lalu dukungan seperti apa yang dibutuhkan dan dari mana? Oh, kelompok 2 ini ya? Nggak apa-apa. Langkah awal yang untuk menuju surga khususnya di sekolah,
pertama kali kita upayakan berkolaborasi dengan lingkungan sekolah dulu, baru kita merambah ke lingkungan orang tua murid, baru ke masyarakat agar keluarga tersebut istilahnya kita tahu bagaimana langkah yang harus kita tempuh, baik sekolah, informal, lingkungan keluarga sendiri, dan lingkungan masyarakat. Jadi akan terjadi kolaborasi yang sangat luar biasa sehingga mewujudkan apa yang diinginkan diri kita, khususnya bagi pendidik, untuk mewujudkan anak-anak yang luar biasa nantinya. Dukungan yang dibutuhkan dari siapapun ya, dari kami, dari Dinas Pendidikan, dari DP3A, dari siapapun. Tentunya harus berkolaborasi dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Ya, semuanya harus didukung menuju. Jadi siap didampingi ya? Ya, siap didampingi. Karena pendampingan tersebut kan demi terwujudnya segala apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Silakan ke samping sini dulu deh. Kelompok 4 dulu. Kelompok 4 semangat soalnya. Ya, pertanyaannya, langkah-langkah awal apa yang akan dilakukan untuk merintis warga di sekolah Bapak? Pertama, dalam kegiatan ini tentu ada RTL ya Bu ya, rencana tindak lanjut. Ya. Rencana tindak lanjut yang pertama tadi berkaitan dengan masalah sampah yang menjadi problem. Karena sampah itu kan sekarang bisa menjadi sahabat Bu ya. Ya, betul. Artinya ada edukasi terkait dengan tata kelola sampah manakala jumlah tempat sampahnya tidak memadai. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tentunya terkait dengan anak yang kesiangan, pasti kita perlu berkomunikasi kepada orang tua murid terkait dengan bagaimana menanamkan budaya disiplin untuk bisa tidur sesuai dengan jadwal anak. Nggak kemalaman. Kemudian terkait dengan bully Bu, emang ini kan masalah yang sangat simultan ketika di sekolah ya Bu ya. Pertama memang harus kayak lingkaran ada setan. regulasi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana tidak bisa anak yang inklusi karena itu jadi sasaran bully yang anak disabilitas ya, bukan inklusi ya. Mungkin kami berharap memang ada kondisi lah ya dan dorongan informasi yang kita sampaikan kepada pihak terkait dalam rangka membuat satu regulasi kebijakan terkait dengan inklusi itu ya. Siswa yang boleh sekolah itu di tempat umum sampai batas mana gitu. Itu bagaimana? Oke, dukungan yang dibutuhkan dari Dinas Pendidikan atau DP3A atau dari kami terkait dengan dari RPA yang berkaitan dengan anak, entah DP3A kemudian dari Dinas Pendidikan termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar lurus semuanya sama berkomitmen untuk anak kita ini hak-haknya terpenuhi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan di belakang dulu. Oh, ini dulu. Ya udah. Ayo Pak, boleh. Kelompok 3. Ayo Bu. Jangan lupa makan. Ya ada makanan kan? Dari kelompok 3 mungkin untuk seluruh Suarga, ya, langkah awal. Langkah awal yang akan kami lakukan adalah, jadi pertama itu kami akan mendiskusikan dulu dengan pihak sekolah mungkin ya, dari guru-guru dengan perwakilan orang tua pun kita panggil gitu ya, biar kita bicarakan jika ada permasalahan. Kemudian baru kita mengundang seluruh orang tua murid untuk melakukan penyuluhan itu, dan sampai ketika ada anak yang memang bermasalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marzuki, itu mungkin bisa kita panggil ya, kita panggil orang tuanya. Juga kita juga pasti membutuhkan pendampingan dari pihak, misalnya ada dari LPA gitu ya, LPA, kemudian dari dinas juga, dari DP3A, atau juga dari pihak kepolisian mungkin ada bermasalah seperti itu mungkin. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1 tuh di depan atau di belakang? Ini kan kelompok 1 ya? Kelompok 1 udah. Yang mana ini Ibu? Ibu kan kelompok 1 ya? 4. Mana kelompok 1? Bukan, ini 2. Bapak. Bapak temennya mana?
Gak pada hilang, ya jadi ketemuan. Nggak apa-apa Pak, cuma bilang itu aja kok. Ya, langkah awal. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kan katanya kejenisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari satu ini ketemu. Ini ibu, ayo bu temen. Apa tadi langkah awal ya? Ya, langkah awal merintis keluarga, seluruh keluarga. Langkah awal untuk menyuluh ya, sebagai penyuluh keluarga. Pokoknya ada keluarga lah di sekolah. Karena tadi kelompok 1 itu kasusnya itu masalahnya kesulitan belajar, maka langkah awalnya kita bersama guru-guru dulu ya. Bersama guru-guru memusyawarahkan misalnya di tingkat kombel ya. Kombel dimusyawarahkan bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Setelah terpecahkan ada solusinya, kita panggil orang tuanya. Dikonfirmasi bagaimana pendapat orang tuanya, lalu dikomunikasikan sehingga mencapai titik temu. Nah, untuk praktek baiknya barangkali insya Allah kalau misalnya sudah ada titik temunya, kita akan jalankan apa yang sesuai dengan dimusyawarahkan. Dan harapannya bahwa sekolah tersebut akan tercipta sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Dukungan dari tolong dari dinas pendidikan, baik dari daerah maupun provinsi pusat, ini dorongannya didukung secara penuh, baik fasilitasnya, kemudian pendampingannya dan pendidikan dari guru tersebut agar bisa bagaimana mengupayakan kita itu di sekolah itu gurunya bisa mendidik seperti ini. Terima kasih Pak Tarif. Oke ya, sudah selesai ya semuanya. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Ini kerja cerdas yang luar biasa dan langsung disaksikan dari awal sampai akhir oleh Bu Kabid 2 Kabid dari Kabid P3A dan Kabid apa SD ya? PTK ya. Wah, jadi nanti mungkin ini bisa jadi semacam apa ya? Tambahan penilaian kinerja ya Bu Kabid ya. Ini kan luar biasa kan portofolionya kan. Aduh, udah pensiun nggak apa-apa kan, jadi amal baik ya kan, amal jariah. Oke ya. Oke kakak-kakakku sekalian, kalau lihat betapa antusiasnya yang dilakukan oleh kakak-kakak di grup, di kelompok, saya yakin kakak-kakak akan lebih mengedepankan akal sehat di dalam upaya mencegah. Kita fokus ke pencegahan ya, karena kalau sudah terjadi itu berat ya tuh. Tukang nangani kasus saya sih udah angkat tangan 3 tahun nggak sanggup lagi. Jadi kita akan bekerja keras untuk bisa memastikan pemenuhan hak anak di 4 klaster ya. Pertama, ini yang utama dan sulit sekali, informasi layak anak. Di klaster pertama tentang apa sih, saya lupa jadinya. Pokoknya itulah, beraspirasi di situ ya, ada yang pasti informasi yang layak anaknya. Nah, ini perlu jadi perhatian kita bersama. Di beberapa negara media sosial sudah dibatasi ya. Bahkan di Swedia sekarang tidak lagi menggunakan digital book, tapi nulis lagi, nulis halus lagi biar motorik halusnya ini lagi ya. Dan perhatiannya. Kalau perlu ya kita bisa begitu kan. Kedepannya, tapi jelas ini ada kesempatan Kak Lovely hari Sabtu akan mengadakan webinar asah pena. Jadi silahkan kakak-kakak setelah pulang dari sini nanti setelah dapat pemahaman yang utuh terkait dengan suarga di satuan pendidikan dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan. Karena kan yang terbanyak di Bekasi anak perempuan yang jadi korbannya, 42% loh naiknya. Jangan dilihat jumlahnya ya, kenaikannya hampir setengahnya kan, susah itu untuk mundur. Jadi harus jadi ke 0 gitu kalau bisa ya. Nah, silakan disampaikan kepada para pakar yang akan bicara di webinarnya Asapena. Kalau ini Sekjen Asapena, Kak Seto ketuanya. Saya sih penggembira aja. Penggembira. Saya ikut mendirikan Asapena dulu ya. Oke, jadi itu ya, ada kesempatan untuk itu, silakan dimanfaatkan. Nanti linknya kakak silakan yang belum punya nomor saya dituliskan 0817. Tapi saya ini di review terus itu ngirim 1762 5001. Udah.
kayaknya saya harus balik ke awal. Jadi nanti kakak-kakak kirim WhatsApp ke saya, tapi menuliskan email ya. Jadi informasi dari saya kemungkinan nanti lewat email. Jadi kayak dulu lagi. Balik ke dulu. Saya 10 hari ini 2 hari sekali WA saya di review. Dan itu waduh melelahkan sekali karena banyak informasi yang harus saya selamatkan ya. Oke, kakak-kakakku sekalian, mudah-mudahan rasa sayang kita kepada diri kita dulu dong ya, kepada diri kita untuk selalu bahagia itu terus menyala, menyala sekarang istilahnya kan. Juga rasa sayang kita kepada, oh iya, Yanti Kerlip, tadi Yanti Kerlip kan, Yanti Srilianti, tapi karena dari Kerlip jadi Yanti Kerlip gitu. Ya. Terakhir saya mau ngajak itu yel-yel mana ya ininya tadi lupa saya udah jalan-jalan lupa aja. Kerlip. Iya, ini. Ada yel-yel SRA yang dibuat oleh guru kepala apa Pak? Minum saya. Kepala SD di Makassar. Jadi kalau saya bilang sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Oh, gitu. Iya, itu baru sekolah ramah anak ya. Karena di sini sekolah saja, jadi boleh menyebutnya sekolah ya. Sekolah ramah anak. Nah, intinya itu kan. Tapi bahagia mulai dari pikiran. Oke. Kita beri aplaus kepada diri kita semuanya yang luar biasa berproses di dalam diskusi kelompok kecil tadi dan menyajikan hasil diskusi yang di luar dugaan spektakuler ya. Jadi nanti ini mungkin akan direkap jadi oleh-oleh buat kakak-kakak sekalian. Oh seperti ini ya praktek-praktek baiknya gitu. Jadi nanti ketika kakak-kakak diminta untuk membuat mekanisme penanganan kasus ketika distandarisasi oleh Bu Kabid standarisasi SRA, kakak sudah punya ini ada 5 paling tidak 5 kali 3 kan jadi banyak sekali jadi 15 ya Mas. Yang satu ada 4 tuh. Jadi 16 ya. Oke, terima kasih. Yang salahnya dari saya, yang kelirunya pasti dari saya karena saya manusia ya. Yang baiknya dipelajari, jangan langsung diadopsi ya. Di ATM boleh, apalagi ATM-nya sambil transfer gitu. Lebih boleh lagi. Oh ya, nanti ada di itu kok, ada di laptopnya Bu Kabid, putranya Bu Kabid katanya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, sudah habis ya? Ada makanan kecil lagi di belakang, di tengah. Silakan menikmati dulu sambil buat minum. Mungkin sambil buat minum lalu duduk kembali, lalu kita masuk ke sesi berikutnya ya. Karena memang hari ini agak ini ya, agak berat ya. Diskusi terus ya. Tapi kan udah nyanyi tadi ya, mau nyanyi lagi? Kalau Fli ini jago nyanyinya di gereja, nggak tahu di sini. Iya, silakan Ibu Bapak kalau mau paling nggak rehat 5 menit ya, 3-5 menit ya, supaya nggak ricuh juga. Jangan pulang dulu ya, Bapak Ibu ya. Ada 1 sesi saja, setelah itu kita selesai. Silakan.